Hai, bersama dengan saya saya akan berkongsi tips seperti pada tajuk video ini, tips monetisasi dalam masa 3 bulan. Syarat-syarat untuk monetisasi channel di YouTube yaitu apabila channel kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau watch time. Monetisasi ini adalah untuk mendapatkan ads ataupun iklan di dalam channel YouTube kita, dan iklan inilah yang menentukan bayaran, khususnya YouTuber pemula yang gagal untuk mencapai 4000 jam tayang, sama ada mereka tidak sadar adanya syarat ini ataupun mereka hanya fokus kepada subscriber saja dan tidak menghiraukan jam tayang atau watch time, ataupun mereka hanya suka-suka untuk buka channel YouTube. Seorang YouTuber boleh dipanggil YouTuber hanya apabila dia dapat bayaran dari YouTube. Ini kita hanya dapat dipanggil YouTuber apabila channel kita sudah dibayar. Apabila channel kita sudah ada ads, sudah monetisasi lah. Saya start YouTube pada 1 Mei 2020. Waktu itu saya dapat 172 menit jam tayang, dan itu dalam kiraan 2 jam lebih lah, hampir 3 jam. Untuk satu hari itu saya dapat hanya 2 jam lebih, dan yang paling sedikit adalah pada 6 Mei saya hanya dapat 8 menit 12 saat saja untuk satu hari itu. Saya sangat sedih lah pada mula-mula, dan saya tak tahu pun itu. Memang saya tahu untuk capai 4000 jam tayang, tapi saya tak tahu yang fokus ataupun concern kepada jam tayang ini. Dan saya mulai buat beberapa kajian, dan satu masa saya dapat tahu, dan sekarang ini kalau kamu lihat channel Pembina Introducer sudah monetisasi lah, sudah ada ads, sudah ada iklan. Saya capai monetisasi dalam masa 3 bulan 13 hari saja. Untuk ingat kembali dari mula sampai sekarang, memang banyak korban yang sudah saya buat. Masa, tenaga, dan uang, dan sebagainya. Tips untuk monetisasi dalam masa 3 bulan. Yang pertama adalah serahkan usaha YouTube Anda ke dalam tangan Tuhan. Dan ini adalah berbunyi rohani, tetapi hidup kita tidak boleh lari dari kerohanian. Serahkanlah usaha kita kepada Tuhan. Tuhan akan berkat dari segi kekuatan, kesehatan, ide, talent kita, dan sebagainya lah. Bawa di dalam doa lah. Waktu saya membuat keputusan untuk menjadi YouTuber, saya berdoa kepada Tuhan. Saya doa kepada Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi YouTuber. Jika kehendak Engkau, berkatilah saya, usaha saya, dan biarlah saya capai cepat hasilnya. Puji Tuhan, saya sudah capai dalam masa 3 bulan lah. Dan saya sangat dorong kepada YouTuber pemula untuk bawa usaha Anda ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua adalah motivasi diri. Kalau tidak ada motivasi diri, maka Anda akan tidak capai monetisasi lah, ataupun tidak berjaya menjadi YouTube. Hanya di pertengahan jalan saja, tidak ada semangat untuk menjadi YouTube. Dan bagaimana kita
ada motivasi diri adalah kita kena rajin. Kita kena rajin, kita kena konsisten, kita kena positif. Ini YouTuber ini bekerja juga, kita buat video dan kita ambil video, kita editing dan sebagainya, penat kerja, kita kerja sebenarnya, dan hasil dari kerja kita ini suatu hari kita diberi gaji. Ramai yang katakan sebagai hobi, sebagai memori, kenangan. Jadi YouTuber, jadilah betul-betul YouTuber yang bergaji. Kalau tidak buat video, tidaklah masuk duit. Kena rajin, konsisten juga. Dari mula sampai sekarang saya berusaha untuk buat video setiap hari, satu video. Dalam satu hari itu 3 hingga 4 video saya buat. Jam tayang saya meningkat berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Itu saya upload video banyak dan nanti ramai orang tengok. Memang view kurang, tetapi jam tayang itu tinggi. Kalau misalnya kawan kamu dalam 1 minggu dia buat 1-2 video saja dan dia punya view itu tinggi lah daripada kamu, tapi kamu buat video dalam 1 hari 1, 2 hingga 4 video, bayangkan berapa jam tayang yang kamu dapat daripada video kamu itu. Kalau setiap hari kamu konsisten untuk buat konten, YouTuber pemula jangan concern, jangan fokus kepada view, konsistenlah untuk upload video, rajin dan konsisten. Haruslah ada positive thinking. Memang banyak yang bagi negatif kepada kita. Ada yang cakap janganlah jadi YouTuber, jangan, apa kamu dapat YouTuber ini, kamu punya konten ini tak menarik, kamu punya video ini tidak bagus, suara tidak jelas dan video kabur dan sebagainya. Ambil itu sebagai motivasi diri untuk tingkatkan diri. Hari demi hari saya tahu untuk bagaimana edit dan juga ambil video lah. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga, sokongan keluarga. Jadi kita sendiri saja tidak dapat. Beritahu kepada keluarga kita bahwa kamu sudah ada channel YouTube dan kamu mau fokus dan kamu mau serius dalam channel YouTube kamu itu. Yang sangat suportif menyokong saya adalah istri saya. Dia sokong saya walaupun dia komen, kritik, yang sama dia sokong saya juga lah. Dan juga dari ahli keluarga yang lain. Dan mereka tengok kita punya video lah, adik-beradik saya lah, keluarga setiap kali ada video baru saya mereka tengok. Dan kalau ada satu adik saya yang hampir setiap hari dia tengok channel saya lah, dia on YouTube dan channel itu terus berjalan. Yang keempat adalah sokongan dari kawan-kawan. Selain keluarga, sokongan dari kawan-kawan itu juga adalah penting. Diri kita sendiri susah. Sebab itu kalau kamu tengok di YouTube ada orang yang terus lonjak naik karena mereka ada tim, kerjasama dalam tim untuk naikkan kawan-kawan mereka. Yang pertama adalah kawan-kawan yang terdekat kita. Beritahu mereka yang kamu ada channel YouTube. Kawan-kawan yang tidak support kamu, macam tidak berminat, abaikan mereka. Yang sokong kamu itu sebagai pendorong lah. Kawan-kawan di dalam grup juga itu sangat penting. Dan saya akui saya ada grup yang dipanggil Road to Monetize, jalan menuju monetisasi, dan grup ini konsisten setiap hari untuk tengok channel kami lah, dan ini sangat membantu. Dan saya dorong kepada YouTube pemula untuk membentuk kamu punya grup. Dan kalau ada kawan-kawan di sana YouTuber pemula yang mau join grup saya juga, boleh kontak saya lah untuk join sama-sama. Tapi syaratnya memanglah mesti aktif, konsisten, dan sanggup. Di Facebook pun kamu boleh share di sana. Yang kelima tips ini adalah usaha dan komitmen yang luar biasa. Kamu share lah
setiap hari di Facebook, di WhatsApp, di Telegram kah, di mana kamu usaha untuk share sebanyak mana yang kamu dapat. Di Instagram kah, komitmen dan usaha untuk upgrade diri juga, tingkatkan diri, majukan diri. Editing, ambil video, tambahkan peralatan. Jika ada ekstra uang Anda, belilah equipment ataupun peralatan yang budget. Saya sanggup beli PC yang second hand berharga 100 lebih saja, murah, untuk online dan untuk tengok saya punya channel lah. Oke, dan juga saya tambah handphone juga, beli handphone yang murah juga, yang second hand, untuk tambah jam tayang juga. Nah, untuk tambah jam tayang ini, kamu boleh buka beberapa channel kamu, account YouTube kamu yang lain, untuk support kamu punya YouTube channel sendiri. Daripada kamu pakai data handphone kamu ataupun internet kamu dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan timbal balik, lebih baik kamu pakai itu untuk tonton video sendiri, dan jam tayang kamu itu akan naik. Ada kesanggupan untuk berkorban lah. Karena orang lain tidur, saya pasang telepon untuk tengok saya punya YouTube channel, dan tengah malam bangun dan tengok sama ada itu handphone masih berjalan ataupun tidak. Dan itu saya lakukan dalam 3 bulan. Letakkan target juga. Itulah usaha dan juga komitmen. Ada target kita. Kalau kamu tengok kamu punya overall jam tayang rendah, letakkan target berapa. Saya letakkan target 30 hingga 50 jam dalam satu hari. Dan itu saya capai. Dan akhirnya saya tingkatkan lagi 50 hingga 100 jam sehari untuk dapat. Dan itu saya capai juga. Sebab itu saya dapat monetize ataupun monetisasi dalam masa 3 bulan. Kalau bayangkan kalau kamu dapat 30 jam setiap hari. 30 jam setiap hari itu, 30 itu kamu bahagi 4.000 jam. Kamu dapat berapa hari untuk monetisasi? Pasti 3 bulan, 4 bulan begitu. Apalagi kalau kamu 30 jam ke atas, 50 jam ke atas, pasti kamu akan capai cepat untuk monetisasi. Sebab itu saya dorong untuk semua YouTuber pemula untuk usaha lebih, komitmen lebih, usaha luar biasa, komitmen luar biasa dari segi masa, dari segi tenaga dan uang. Ini tidak boleh tidak kisah. Inilah 5 tips yang saya beri kepada semua YouTuber pemula untuk mencapai monetisasi dalam masa 3 bulan. Dan saya garanti kalau kelima-lima ini kamu dapat buat dengan baik, dengan konsisten, dalam masa 3 bulan kamu akan dapat monetisasi. Semoga ini bermanfaat kepada semua. Janganlah lemah semangat kalau belum monetisasi dalam masa setahun, tetapi kuatkan semangat, terus majukan diri, rajin-rajinlah kamu ambil video sesuai dengan konten channel kamu dan upload. Akhirnya dapat monetisasi lah. Terima kasih, Tuhan memberkati, jumpa lagi.